نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المنزل الصابر اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدئ المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على الصلاة على أسعد ملائكتك سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kita berada di tempat masjid yaitu Nurul Haq, Kecamatan Poasia, yaitu dalam acara syiar majelis taklim. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini tetap istiqomah di dalamnya, dan insya Allah menjadi pengikut Rasul yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Daniel
Idrus Esi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati Ketua BKMT Provinsi Insinyur Masyurah Ila Ladanai, yang kami hormati Ketua BKMT Kota Kendari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Sekota Kendari, terlebih khusus Ibu Haja Jasmia selaku tuan rumah pada sore hari ini. Ibu-ibu Majelis Taklim Sekota Kendari yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, untuk lebih mengefisienkan waktu, marilah kita mulai daripada acara kita ini dengan mengawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah akan dibawakan oleh Ibu Nurmawati dengan membaca Quran An-Nisa ayat 87 sampai 88. Sari tilawah Ibu Darmawati. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesaat? Barang siapa yang dibiarkan sesaat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan untuk memberi petunjuk baginya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang baru saja kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pada sore hari ini kita berada di Masjid Nurul Haq dengan siaran TV Sutra kerjasama dengan BKMT Kota Kendari. Sebelum itu kita melangkah ke acara daripada pada sore hari ini, yaitu ceramah agama. Terlebih dahulu kita yel-yel masih alhamdulillah syiar majelis taklim Kendari bergerak. Alhamdulillah, mudah-mudahan BKMT pelosok pedesaan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan daripada tausiah pada sore hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Ibu Selsi dengan tema Sholat Jamaah Kasar bagi Musafir bagian kedua. Dan alhamdulillah pada 2 minggu pekan yang lalu kita sudah mengadakan pada bagian pertama, dan saya minta kepada ibu-ibu sekalian agar memperhatikan dengan seksama. Olehnya itu saya persilakan kepada Pak Dokter untuk menyelesaikan tugas pada sore hari ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang kita hormati bersama Ibu Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Haja Masyurah, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Nurul Haq Kecamatan Puasia, ya? Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua BKMT Kota Kendari, Ketua BKMT Kecamatan Puasia,
Ketua BKMT sekecamatan sekota Kendari, Ketua BKMT Masjid Nurul Haq, para pengurus masjid yang luar biasa, mulai dari orang tuanya sampai remajanya semuanya bergerak Pak, dari Masjid Nurul Haq luar biasa, dan ibu-ibu semua yang hadir, yang jilbabnya berwarna-warni. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Ada yang tinggal di Baruga, ada yang tinggal di Kota Lama, ada yang tinggal di daerah, datang pengajian. Semoga langkah kakinya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, jadi majelis ta'lim ini menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Amin. Semoga semuanya masuk surga. Amin. Mau masuk surga, Bu? Rajin-rajin ikut pengajian. Syiar majelis ta'lim, Kendari bergerak. Tak lupa saya sapa di belakang kameramen dan teman-teman semua, juga para pemirsa TV pengajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesehatan. Yang kedua, bersyukur kita kepada Allah sudah tidak dilarang lagi untuk pengajian seperti masih zaman corona. Alhamdulillah, kita berkumpul di rumah Allah, Masjid Nurul Haq, cahaya kebenaran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya itu di masjid ini. Salawat dan salam kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita muliakan. Kita berharap semua masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kajian kita pembahasan apa, Bu? Salat jamak qasar. Yang lalu pernah saya jelaskan bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah salat-salat 5 waktu dan salat wusta. Disuruh kita menjaganya sesuai dengan masa waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, dan subuh di waktu subuh. Hafizu, jaga itu. Jaga itu maknanya kalau tiba waktu suara azan, kita jaga, oh saya waktunya untuk sholat. Itu disebut dengan menjaga. Karena ada juga ibu-ibu, mudah-mudahan tidak ada di sini, dia dengarkan suara azan, masih panjang waktunya zuhur sampai jam 3, masih bisa ditunda-tunda. Ibu-ibu jangan suka menunda-nunda. Kenapa? Jangan sampai tiba waktu zuhur kita meninggal di waktu zuhur sementara kita belum salat zuhur. Itu bahaya. Jadi itulah bahayanya menunda-nunda waktu. Ada memang yang boleh ditunda dan ada yang harus dipercepat. Kalau tiba waktu salat, kita menjaga. Dan menjaga salatil wusta, menjaga salat wusta. Pertama mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Yang kedua mengatakan salatul wusta itu adalah salat asar. Ini yang harus dijaga. Kenapa? Karena sholat subuh banyak orang bangun jam 7 pagi. Biasa, Bu? Biasa? Enggak biasa. Kalau pernah bangun jam 7 pagi, ambil air wudhu, tidak usah banyak bicara, pergi sholat subuh. Jangan bangun, sudah jam 7, dia pergi cerita dulu makan pisang goreng baru pergi salat subuh. Tidak. Kenapa? Karena raf'ul kalami ala thalatha, terangkat itu pulpen pada 3.
An-naimu hatta yastaiqidha. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau orang tidur, dia tidur mulai salat duhur misalnya, nanti dia bangun waktu isya, Ustaz, saya lewat asar maghrib, nanti bangun isya, maka sholat duhurnya, sholat asarnya di waktu isya, sholat maghribnya di waktu isya. Kenapa? Karena dia tidur. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidur. Kalau begitu Ustaz, saya mau tidur terus, salah juga ini. Salah juga kalau dia mau tidur untuk tidak kerjakan salat. Maka ada yang disebut dengan menjamak salat dan mengqasar salat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu melakukan perjalanan musafir, maka tidak apa-apa bagi kalian untuk taqsur minas shalah, mengkasar salat itu. Ada yang disebut jamak, ada yang disebut dengan kasar. Kalau kasar itu dikurangi waktunya, dikurangi rakaatnya. Kalau jamak itu digabung dua salat. Ustaz, bisakah itu digabung? Salat apa bu? Salat isya dengan salat subuh, supaya tidak apa-apa. Dia mau gabung salat isya subuh supaya tidak siksa bangun subuh. Tidak bisa digabung kalau isya dengan subuh. Yang bisa digabung itu salat rubaiyah namanya. Salat rubaiyah. Rubaiyah itu salat-salat yang jumlah rakaatnya 4, 3 dan 4. Salat subuh 2 rakaat. Tidak bisa digabung salat subuh dengan salat isya. Yang bisa digabung salat zuhur dengan salat asar. Itu digabung kalau kita salat jamak. Kalau qasar itu idza darabtum fil ardi, dia pergi musafir maka boleh dikasar. Kalau musafir pergi perjalanan dari sini pergi ke Kolaka, boleh dikasar. Ustaz, bagaimana maksudnya dikasar? Boleh salat duhur 2 rakaat, kita salat duhur. Tiba waktu salat duhur, dia salat 2 rakaat. Itu boleh. Salat asar masuk waktu salat asar, salat 2 rakaat. Itu namanya dikasar. Belum dijamak. Nanti disebut dengan dijamak kalau gabung antara zuhur dengan asar. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Maghribnya berapa digabung dengan isya bu? 3 atau dikurangi 2? Jadi tetap 3 kalau maghrib. Saya pernah sholat, ini pengalaman sama teman waktu kemarin kuliah di Jakarta. Dia yang jadi imam. Bagaimana Ustaz? Kita jamak kasar? Iya, kita jamak kasar. Salat apa? Salat maghrib isya. Langsung dia balik ke saya, Ustaz, salat jamak kasar ya? Iya. Jadi maghrib 2 rakaat ya. Saya bilang, dari mana dapat 2 rakaat? Karena tidak tahu, karena tidak belajar seperti ibu-ibu. Saya sampaikan, ibu-ibu salat maghrib tidak boleh dikasar menjadi dari 3 menjadi 1 atau menjadi 2, tidak bisa. Salat maghrib tetap 3 rakaat dan salat isya 2 rakaat. Ada yang disebut dengan jamak takdim, ada yang disebut dengan jamak takhir. Jamaah haji yang di tanah suci melaksanakan salat zuhur dan asar, dia jamak takdim. Salat maghrib dengan isya jamak takhir. Jadi dijamak. Ada yang disebut dengan jamak saja, ada yang disebut dengan qasar saja, ada yang disebut dengan jamak qasar, digabung. Kalau jamak saja, bagi siapa orang yang jamak? 1, kalau ada ibu-ibu kasihan, dia masuk rumah sakit, diinfus, tidak sanggup laksanakan salat setiap waktu, dia salat zuhur 4 rakaat tiap-tiap waktunya, tidak sanggup, boleh dijamak, tapi bukan dikasar, dijamak. Berarti Ustaz, kalau dijamak salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Di mana? Di tempat tidur. Allahu Akbar. Itu tempat tidur. Bagaimana cara menghadapnya? Begini. Ya, ini kiblat, di sini kepalanya, di sini kakinya, menghadap ke kiblat. Bagi yang sakit. Ustaz, bagi yang apa lagi? Kalau ada hujan deras, banjir,
banjir ini, atau ada tsunami, tiba-tiba ada info BMKG akan terjadi gempa bumi, maka boleh menjamak sholat. Kita jamak sholatnya, itu boleh. Yang ketiga, walil khaif, orang yang takut hartanya, dirinya, boleh dia jamak sholatnya. Jamak itu tidak harus musafir, tapi jamak boleh dalam keadaan tertentu. Sakit, dia takut keamanan bahaya, ada terjadi banjir bandang dan lain sebagainya, boleh dijamak sholat. Nah itu. Adapun kasar, dia kasar. Berapa jaraknya Ustaz? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 89 kilo, ada yang mengatakan 91 kilo. Berbeda pendapat. Ibnu Umar mengatakan jaraknya dari Jeddah ke Makkah. Dari Jeddah ke Makkah 65 kilo. Berbeda pendapat ulama. Kalau di sini pergi ke Kolaka sudah bisa kita jamak kasar. Ini Kolaka. Tapi kalau dari sini kita pergi di Pasar Andonohu, tidak bisa dijamak, Bu. Ustaz, saya mau pergi pasar, rame di sana, tidak bisa dijamak sholat. Ini dekat sekali Pasar Andonohu atau Pasar Baruga. Yang bisa dijamak kalau perjalanan sudah mencapai jarak ya 80 ke atas. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka jamak kasar bagaimana caranya? Kalau kita mau jamak takhir, nah kita mau jamak takhir, Bu. Ini kita naik mobil atau naik pesawat, nanti sampai di sana asar. Maka ketika tiba waktu zuhur, berniat dalam hati, saya akan kerjakan sholat zuhur di waktu asar. Itu berniat memang. Saya ulangi, ibu-ibu yang nanti satu waktu ibu dalam perjalanan mau pergi ke Jakarta, nanti sampai di Jakarta asar, berangkat dari sini jam 11, belum naik pesawat, akhirnya sampai di sana asar. Ketika masuk waktu zuhur, karena tidak sempat untuk salat zuhur, dalam hatinya berniat, saya berniat salat zuhur di waktu asar. Itu disebut dengan jamak takhir. Kita akhirkan itu salat. Niatnya Ustaz, dalam hati kita berniat. Di situ sudah berniat itu waktu zuhur itu, saya berniat untuk salat zuhur nanti di waktu asar jamak kasar. Jelas, Bu? Nah, jangan diam-diam saja tiba waktu zuhur, diam-diam saja, enggak. Tapi kita sudah niat. Sudah niat nanti. Kenapa? Istilahnya kita sudah izin, oh mau dia salat zuhurnya nanti di waktu asar. Ustaz, saya tiba di waktu asar di Jakarta. Ketika saya masuk masjid, orang sedang salat asar. Yang mana saya dahulukan? Apakah salat bersama imam atau saya salat sendiri saja di pinggir? Jawabannya, salat asar bersama imam. Sempurnakan rakaatnya. Imam salat 4 rakaat, kemudian ibu ikut salat asar 4 rakaat bersama imam. Setelah imam salam, ibu pun selesai salam dan ibu berdiri salat 2 rakaat salat zuhur. Salat zuhur, karena belum salat zuhur. Itu karena belum salat zuhur, maka salat zuhurnya setelah salat asar, karena tadi kita mengikuti imam. Tapi Ustaz, kalau saya sendiri, yang mana saya dahulukan? Boleh zuhur didahulukan, boleh asar didahulukan. Kalau Imam Syafi'i, asar didahulukan karena takrimul lil waqt. Dia memuliakan waktu di waktu itu. Itu kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang lain, ya dia dahulukan dulu zuhur, baru dia salat asar. Itu tidak masalah, tidak jadi masalah. Mau yang zuhur dulu atau mau asar dulu, boleh zuhur, boleh asar. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka jamak kasar itu ada penyebabnya. Ustaz, saya mau pergi pengantin. Ini yang banyak ini. Kenapa? Karena make up 1 jam. 1 jam. Bagaimana solusinya, Ustaz? Daripada make upku ini hilang salat zuhur. Jawabannya, ibu, satu, sebelum di make up ambil air wudhu dulu. Karena ada ibu-ibu tanya ke saya, Ustaz, bisakah kita tayamum?
Tayamum gara-gara make up 1 jam. Saya ambil air wudhu dulu. Jangan tinggalkan sholat gara-gara acara. Itu Bu. Ada guru kita, Andre Guru Kiai Haji almarhum di Mangkoso, dia sampaikan, kalau mau acaramu berberkah jangan tinggalkan sholat. Itu saja pesannya. Kalau mau acaramu berberkah jangan tinggalkan sholat. Berarti Ustaz, ambil air wudhu dulu baru pergi make up. Tiba waktu sholat 5 menit sholat, 10 menit sholat, 7 menit paling, sudah 8 menit paling lama itu sholat. Cepat Ustaz, tapi banyak tidak ada tempat. Bawa sajadah di pinggir-pinggir sholat. Itu di tanah suci, khususnya di Mesir. Saya pernah tinggal di Mesir. Tiba waktu sholat, orang sholat di mana? Di trotoar. Ambil sajadah, sholat di trotoar. Lewat mobil, lewat motor, dia sholat saja di situ. Tiba waktu sholat di pinggir jalan, dia buka pintunya, kemudian dia gelar sajadah di dekat pintu apa? Pintu mobilnya. Kalau kita di Indonesia, dia buka pintu mobil, dia siram ban mobil. Kenapa? Kencing. Kalau di Indonesia. Tapi kalau di sana buka pintu, sholat orang. Nah, itu ibu-ibu yang saya muliakan. Maka jamak kasar ini hadiah, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita ambil. Tapi Ustaz, bisakah saya tidak usah ambil itu jamak kasar? Boleh. Tapi kita tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya Nabi selama perjalanan ambil itu sunnahnya. Tapi kalau kita mau sempurna, dibolehkan sempurna. Tetap duhur, asar. Berapa lama boleh kita ambil rukhsah? Berbeda pendapat ulama. Kata ulama, kalau dia mau niat menetap 4 hari ke atas, maka dia tidak boleh menjamak kasar. Ini pendapat pertama, kalau niatnya 4 hari kan. Pendapat kedua, kalau niatnya 16, 17, maka dia tidak boleh. Pendapat yang ketiga, selama dia musafir boleh dia menjamak kasar. Jadi banyak pendapat ulama. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan karena biasanya banyak tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ceramah agama yang baru saja kita dengarkan bersama dengan begitu hikmah dan padat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita semua mungkin ada yang belum mengerti tentang sholat kasar tadi. Maka justru itu saya mengajukan 2 pertanyaan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan, ya di belakang tolong ambil ke depan. Satu lagi, ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohida dari BKMP Kecamatan Kadia. Pertanyaan saya begini Ustadz, saya pernah dengar seorang Ustadz yang mengatakan bahwa ketika kita tidak sholat, saya kasih contoh saja, ketika kita tidak sholat, tidak sempat sholat zuhur, kita boleh namanya qada di waktu asar dengan niat qada. Nah, sementara yang kita lagi bahas ini masalah jamak dan qasar. Nah, apakah itu masuk kategori qasar ataukah memang boleh dikatakan qada? Ini pernah saya dengar seorang ustadz yang mengatakan bahwa qada. Posisinya saya tidak tahu apakah dia itu berposisi dalam keadaan qasar, tapi dia mengatakan bahwa boleh qada. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakimul Haramiah, perwakilan dari BKMT Kecamatan Kendari. Pertanyaan saya Pak Ustaz, mengenai ini orang sholat yang dikasar atau yang dijama. Bagaimana misalnya orang yang sakit berkepanjangan, tetapi dia tidak bisa berwudu, juga mungkin dia tidak tahu untuk tayamum, tapi keinginannya untuk sholat sangat kuat. Jadi itu solusinya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang kedua dari BKMT Kendari tentang sholat kasar. Ada yang sudah sakit bertahun-tahun ya, tetapi dia tidak bisa untuk berwudu dan juga untuk bertayamum. Bagaimana solusinya ini Pak Ustaz? Iya. Yang pertama, bagaimana Ustadz kalau saya tidak sempat sholat? Tidak sempat sholat maghrib misalnya, apakah saya mengqada sholat? Jawabannya yang pertama, dia meninggalkan sholat karena sengaja atau tidak sengaja, itu berbeda. Kalau dia tidak sengaja karena tidur, maka inilah yang tadi saya jelaskan. Kalau dia tidur, maka dia mengqada salat zuhurnya di waktu isya. Misalnya dia tidur setelah asar bangun-bangun salat isya, maka dia belum melaksanakan salat maghrib, sudah masuk salat isya bangun, maka dia ini yang disebut dengan mengqada. Qada karena salatnya bukan di waktunya, itu yang disebut dengan qada. Qada itu bukan di waktunya. Niat mengqada salat di waktu isya itu karena tidak sengaja. Berbeda dengan orang yang sengaja. Yang sengaja ini memang kurang ajar. Kenapa? Memang tidak mau salat padahal dia mengaku beragama Islam. Dia disebut dengan fasik. Orang fasik. Bagaimana Ustaz kalau dia sengaja? Ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib dia mengqada karena dia durhaka sama Allah. Yang wajib dia bertobat dan melaksanakan salat. Pendapat yang kedua mengatakan dia wajib untuk mengqada salatnya yang dulu dia kepala batu. Makanya pendapat Imam Syafi'i bahwa mengqada salat yang dulu waktu muda dia tinggalkan, maka dia boleh mengqadanya di hari ini ketika dia sadar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi imam yang lain dia bertobat saja dan tidak mengulangi amalannya yang tidak mengerjakan salat itu. Jadi itu dua hal yang berbeda ketika tidak salat karena sengaja dan karena tidak disengaja. Contoh ya, lupa kita, saya sudah sholat atau belum isya kemarin, kan biasa begitu. Karena dia sibuk, dia lupa sholat isya. Nanti bangun subuh dia baru ingat, saya belum sholat isya. Maka di waktu subuh tadi kita sholat isya di waktu subuh. Itu disebut dengan kita mengqada karena kita lupa sholat isya itu. Itu kalau lupa. Kalau pura-pura lupa, lain lagi hukumnya ini, pura-pura lupa. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz? Orang tua ini tidak bisa berwudu, tidak bisa juga tayammum karena dia sedang stroke. Kalau orang tua sedang stroke, Bapak Ibu, yang pertama, ketika dia stroke, dia masih sadarkah? Kalau dia masih sadar, maka dia masih wajib untuk salat. Bagaimana caranya? Anak-anaknya, cucunya, ambilkan air, anaknya yang gosok itu anggota tubuhnya. Anggota tubuh apa saja yang digosok? Yang wajib untuk digosok. Yang wajib untuk disucikan ketika berwudu. Yang pertama wajahnya, ini muka. Anaknya yang kasih di wajahnya karena tidak bisa goyang tangan. Yang kedua tangannya sampai di siku.
tangan sampai di siku nih. Siapa yang gosok? Anaknya. Yang ketiga kepalanya nih. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam ayat dikatakan idza kuntum ila shalah. Yang ketiga tadi kepalanya. Siapa yang gosok? Anaknya yang gosok. Berapa kali Ustaz? 1 kali saja. Karena 1 kali yang wajib, sunnahnya 3 kali. Dan yang keempat kakinya dicuci pakai air. Karena orang tua ini stroke, tidak bisa bergerak, maka yang lakukan itu anaknya atau cucunya. Terus kita beritahu, kita sudah berwudu itu kita sholat nih. Bagaimana Ustaz caranya sholat? Caranya dengan rasa dan pikiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pikirannya saja yang sholat. Karena ini tidak bergerak. Ustaz, haruskah saya dorong-dorong supaya dia tidak perlu. Jadi tidak, sholat itu bukan untuk menyusahkan, tidak. Jadi yang mana dia sholat itu ingatannya saja. Makanya kalau ada orang sampai begini saja dia tidak mampu, maka panggilkan Pak Imam. Sudah mau disolati dia, biar diam-diam saja sholat tidak bisa. Jadi ibu itu tadi jawabannya, bahwa anaknya dan cucunya yang bergerak selama dia masih sadar. Karena syarat sah salat itu kalau dia berakal, dia sadar, dia tidak majnun, dia sudah tidak hilang ingatan. Karena mohon maaf, ada orang tua semakin tua sudah hilang ingatannya, ini sudah berbeda. Semakin tua ada yang sudah hilang ingatan, ini berbeda kasusnya. Ini sudah tidak wajib salat kalau sudah tidak berpikir sehat gitu. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi jawaban dari pertanyaan ibu-ibu. Mudah-mudahan dapat berkenan di hati kita semua. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan sepatah kata dari Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Haja Masud. Dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan Al Ustaz Bapak Dr. Haji Daniel, yang alhamdulillah selalu memberikan kita pencerahan. Yang saya banggakan rekan-rekan pengurus BKMT Kota Kendari, ketua-ketua BKMT kecamatan. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Nurul Haq yang juga hadir pada kesempatan ini, dan seluruh jamaah syiar Majelis Taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin Pak Ustaz, kenapa misalnya tiba-tiba saya hadir di tengah-tengah kita? Kenapa tidak setiap kegiatan syiar saya hadir? Karena saya sampaikan bahwa selaku pengendali organisasi BKMT di Provinsi Sulawesi Tenggara, saya terkadang harus menghadiri kegiatan di kabupaten. Contohnya misalnya di Konsel diundang, di Muwila, di mana saja diundang, ketika ada waktu saya harus hadiri. Untuk itu saya berterima kasih kepada pengurus BKMT Kecamatan dan pengurus Kota Kendari bahwa alhamdulillah kegiatan pengajian di Kota Kendari ini sudah cukup luar biasa. Ini artinya saya kira kita harus tetap jaga ini dan pertahankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKMT Kota Kendari maupun di tingkat BKMT yang ada di kecamatan. Alhamdulillah bahwa kemarin Pak Ustaz peringatan Muharram, alhamdulillah kekompakan Majelis Taklim ini luar biasa, sehingga kemarin terinspirasi bahwa insya Allah BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara bersama kita semua, kita tidak membedakan apalah dari kecamatan, dari
kota, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat majelis taklim. Insya Allah kita lagi merancang suatu pengajian internasional. Insya Allah ini akan dihadiri dengan penceramah-penceramah juga dari negara lain. Jadi insya Allah ini bukan hanya satu hari, nanti ada beberapa hari kita akan urut kegiatannya, sehingga benar-benar bahwa di kegiatan milad BKNT itu bukan hanya kita merayakan begitu saja, tetapi banyak hal yang kemudian akan kita lakukan. Untuk itu mudah-mudahan doakan kami selaku yang menahkodai majelis taklim akan bisa menjaga kondisi dan organisasi ini sebagai kebutuhan kita semua. Kenapa saya bilang kebutuhan kita semua? Bahwa ibu-ibu tanpa paksaan datang di majelis taklim. Itulah kebutuhan kita, karena kalau organisasi ini dibentuk sebagai organisasi yang paksaan, saya kira kita tidak dengan tulus ikhlas datang baik kepada syiar atau agama Islam dan lain sebagainya, tetapi karena ibu-ibu memang butuh ilmu, maka ibu-ibu dengan ikhlas datang mengikuti kegiatan pengajian. Nah, yang saya harus evaluasi ya ibu-ibu yang ada di kecamatan, yang dengan adanya reward yang diberikan oleh Wali Kota Kendari dalam bentuk umroh, apakah ibu-ibu yang sudah pernah umroh masih aktif? Masih aktif? Insya Allah, karena beberapa saat pernah ada laporan bahwa ada ibu ini sudah pernah diumrohkan, tetapi lama tidak datang ke syiar majelis taklim. Untuk itu saya kira ini evaluasi seperti ini sangat penting kita laksanakan, dan mudah-mudahan kerjasama pemerintah Kota Kendari dengan BKNT yang ada di Kota Kendari ini tetap terjaga dengan baik, dalam artian bahwa marilah kita menjaga ketertiban, dan alhamdulillah tugas kita adalah mencari ilmu kita untuk kita sendiri, untuk keluarga kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang kita harapkan adalah bisa mendapatkan pahala yang baik. Saya kira inilah beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Jangan sampai ada ibu-ibu yang kemudian tidak kenal ketuanya, misalnya ketua kecamatannya siapa, karena tidak mau peduli ketuanya di Kota Kendari siapa, sekretarisnya siapa. Ini penting, karena dalam bergaul itu yang kita harapkan adalah bagaimana benar-benar kita kita bersahabat benar-benar dengan hati, bukan karena ada apa-apanya. Jadi inilah beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kemudian kurang bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ketua BKNT Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan sepatah kata kepada kita semua. Dan perlu pula kita ketahui bahwa Ketua BKNT Kota Kendari Ibu Hajah Sriastin Asul yang sementara menjalankan haji di tanah suci, mendoakan beliau dan kesehatan dan kekuatan sehingga kembali di tanah air ini dalam keadaan selamat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adik daripada kru TV Sutra yang dimuliakan, pada sore hari ini dengan berakhirnya daripada acara kita pada sore hari ini yaitu syiar majelis taklim, marilah kita sama-sama membaca hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hajah Subaidah undur diri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma hamduk asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu-ibu, sambil kita bergegas pulang, mari sama-sama kita bersalawat.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu